Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan salah satu materi tentang hakikat ekonomi dan bisnis. Sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Hafid Kurniawan dengan MPM akhir 225. Kemudian ada Dimas Setia Nugroho dengan MPM akhir 232. Selanjutnya ada Nafika Yulia Az-Zahra dengan MPM akhir 234. Kemudian ada Indra Mahaputra dengan MPM akhir 238. Selanjutnya ada Anggi Islami Siregar dengan MPM akhir 241. Kemudian ada Rizky Laptamastorus dengan MPM akhir 243. Selanjutnya ada Valentino Ardiansyah dengan MPM akhir 239. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang hakikat ekonomi. Secara sederhana, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan atau pengelolaan. Jadi secara harfiah, ekonomi berarti cara mengatur atau mengelola rumah tangga. Dalam konteks ini, pengelolaan rumah tangga bukan hanya dalam keluarga saja, tetapi juga bagaimana manusia memperoleh dan menggunakan barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, ilmu ekonomi mempelajari kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah proses menghasilkan barang atau jasa, sedangkan distribusi adalah proses penyaluran barang kepada masyarakat, dan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ilmu ekonomi berkembang dari sebuah asumsi dasar, yaitu bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Maksudnya, manusia selalu memiliki berbagai kebutuhan, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Bahkan ketika satu kebutuhan sudah terpenuhi, biasanya akan muncul kebutuhan baru. Namun, di sisi lain, sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti uang, waktu, tenaga kerja, dan bahan baku alam jumlahnya terbatas. Karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas, maka muncul permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, ilmu ekonomi mempelajari bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang terbatas tersebut secara efektif dan efisien, agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi semaksimal mungkin. Tiga sistem ekonomi dan cara pandangnya. Yang pertama ada sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi ini berlandaskan pada kebebasan individu dan mekanisme pasar yang bebas. Untuk etika yang mendasari sistem ekonomi kapitalisme ini yaitu egoisme dan hak. Selanjutnya ada komunisme. Sistem ekonomi komunisme ini merupakan pemerataan kemakmuran dan negara yang menguasai sepenuhnya alat produksi. Etika yang mendasari sistem ekonomi komunisme yaitu altruisme. Yang terakhir ada sistem ekonomi Pancasila, yaitu campuran antara keadilan sosial dan kebebasan, yaitu campuran dari kapitalisme dan komunisme dengan landasan ketuhanan atau etika teonom, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya pada slide ini membahas tentang sistem apapun pasti gagal jika tanpa fondasi etika. Contohnya seperti di sistem ekonomi kapitalis, mereka mengalami kegagalan karena monopoli korporasi, kesenjangan kekayaan ekstrim, dan kerusakan lingkungan serta eksploitasi. Pada kegagalan sistem ekonomi komunis, kekuasaan yang mutlak dan hilangnya motivasi produktivitas dan kediktatoran yang memiskinkan rakyat. Dan yang terakhir pada kegagalan sistem ekonomi Pancasila, sistem yang dibajak melalui praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan oknum konglomerat yang tidak bertanggung jawab. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan peranan bisnis.
Nah, bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menghasilkan, menjual, dan mendistribusikan barang atau jasa kepada masyarakat dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan memperoleh keuntungan. Dalam praktiknya, bisnis mencakup berbagai aktivitas seperti satu, produksi, yaitu membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua adalah distribusi, yaitu menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga adalah pertukaran atau penjualan, yaitu proses transaksi antara penjual dan juga pembeli. Nah, selanjutnya adalah perkembangan bisnis. Nah, satu, awalnya manusia memenuhi kebutuhannya sendiri dan berburu atau mengumpulkan hasil alam. Jadi pada awalnya manusia bertahan hidup dengan cara berburu, meramu, dan mengambil langsung dari alam untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, yang dua, muncul barter karena perbedaan kebutuhan. Nah, ketika kebutuhan manusia semakin beragam, orang mulai melakukan pertukaran barang dengan barang, misalnya menukarkan hasil pertanian dengan pakaian atau alat. Ketiga, uang menjadi alat tukar, yaitu munculnya perdagangan. Nah, sistem barter memiliki kelemahan, seperti sulit menemukan orang yang membutuhkan barang yang sama, karena itu muncul uang sebagai alat tukar yang memudahkan perdagangan. Keempat, tidak ada negara atau individu yang bisa memenuhi semua kebutuhan sendiri. Nah, dalam berkembangnya teknologi, transportasi, dan komunikasi, bisnis berkembang menjadi lebih kompleks seperti perusahaan, perdagangan internasional, dan bisnis digital. Yang ketiga dan selanjutnya adalah peran bisnis. Satu, tulang punggung ekonomi negara. Bisnis membantu menggerakkan perekonomian melalui produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dua, sumber pajak dan penerimaan APBN. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah yang digunakan untuk pembangunan negara melalui APBN. Tiga, membuka lapangan pekerjaan. Kegiatan bisnis membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis menyediakan berbagai produk seperti makanan, pakaian, teknologi, dan layanan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah yang keempat adalah sudut pandang bisnis. Nah, sudut pandang bisnis ini menjelaskan bagaimana seseorang atau perusahaan memandang tujuan utama dari kegiatan bisnis. Secara umum, terdapat dua sudut pandang, yaitu yang pertama adalah praktik dan realistis. Nah, sudut pandang ini melihat bahwa tujuan utama dari suatu bisnis adalah memperoleh keuntungan atau profit. Nah, keuntungan dianggap penting karena digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, mengembangkan usaha agar lebih besar, dan memberikan imbalan kepada pemilik modal dan karyawan. Dalam pandangan ini, perusahaan akan berusaha memaksimalkan efisiensi dan pendapatan agar dapat bersaing di pasar. Yang kedua adalah idealis. Nah, sudut pandang idealis ini menekankan bahwa bisnis tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat. Yang artinya perusahaan harus menyediakan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak merugikan konsumen, dan menjaga lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, bisnis juga memiliki tanggung jawab sosial selain mencari laba. Nah, selanjutnya yang kelima adalah budaya etis atau ethical culture. Nah, budaya etis adalah nilai, aturan, dan prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Budaya etis penting agar kegiatan bisnis dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Nah, dalam budaya etis terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama ada egoisme atau pendekatan kepentingan diri. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa seseorang atau organisasi bertindak untuk kepentingannya sendiri. Contohnya, perusahaan berusaha meningkatkan keuntungan dan posisi di pasar. Yang kedua adalah benevolence, yaitu kepentingan bersama. Nah, pendekatan ini menekankan kepentingan bersama atau kelompok, yang artinya keputusan bisnis tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan tim, rekan kerja, dan pihak lain yang terlibat. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah prinsip atau integritas. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa tindakan harus berdasarkan aturan, hukum, dan prinsip moral. Contohnya adalah mematuhi peraturan perusahaan, mengikuti kode etik profesi, dan bertindak jujur dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 dimensi bisnis.
Jadi konsep ini menjelaskan bahwa kegiatan bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan saja, tapi juga mengharuskan memperhatikan beberapa aspek penting lainnya seperti etika, hukum, sosial, maupun spiritual. Nah, contohnya yang pada pertama itu dimensi ekonomi, yang dimana menjelaskan bahwa bisnis merupakan kegiatan produktif yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi keuntungan ini diperoleh dari selisih antara penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk menjalankan kegiatan bisnis diperlukan beberapa faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan juga wirausahawan yang mengelola usaha tersebut. Lalu yang kedua ialah dimensi etika. Nah, selain mencari keuntungan, bisnis juga harus memperhatikan dimensi etika. Etika di sini berfungsi untuk menilai apakah tindakan dalam bisnis itu baik atau buruk secara moral. Jadi, oleh karena itu perusahaan harus menjalankan kegiatan usahanya secara adil, jujur, serta tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan. Lalu yang ketiga ada dimensi hukum. Ya, dimensi hukum di sini menekankan bahwa semua kegiatan bisnis harus mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh negara. Nah, jika perusahaan tersebut melanggar aturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi seperti denda, ganti rugi, bahkan hukuman penjara. Dalam hukum juga terdapat pandangan bahwa perusahaan bisa dibentuk oleh negara sebagai badan hukum atau didirikan oleh individu dan kemudian diakui oleh negara. Lalu yang keempat ada dimensi sosial. Dimensi sosial di sini menjelaskan bahwa perusahaan merupakan sistem terbuka yang kompleks. Artinya perusahaan tidak berdiri sendiri tapi berhubungan dengan banyak pihak. Perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti karyawan, manajer, dan sumber daya perusahaan. Serta faktor eksternal seperti pemasok, pelanggan, investor, pemerintah, masyarakat, maupun lingkungan. Lalu yang kelima, yaitu yang terakhir, ada dimensi spiritual. Artinya dimensi ini bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai moral dan tanggung jawab. Bisnis juga dapat menjadi bagian dari ibadah apabila dijalankan dengan jujur, adil, serta memperhatikan kesejahteraan manusia dan kelestarian alam. Yang selanjutnya ada pendekatan pemangku kepentingan. Di sini ada dua bab, saya akan menjelaskan bab A dulu di slide ini, yaitu tanggung jawab manajemen dan teori pemangku kepentingan. Dalam mengelola perusahaan, manajemen memiliki tanggung jawab terhadap berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Ada 6 teori pemangku kepentingan menurut Schroeder 1998. Yang pertama yaitu teori kepemilikan atau proprietary theory. Yang kedua ada teori entitas atau entity theory. Yang ketiga ada teori dana atau fund theory. Yang keempat ada teori komando atau common theory. Yang kelima ada teori perusahaan atau enterprise theory. Dan yang terakhir teori ekuitas sisa atau residual equity theory. Bab yang kedua ada hubungan tingkat kesadaran, teori etika, dan paradigma pengelola perusahaan. Menurut teori egoisme dan teori H itu masuk tingkat kesadaran hewani dengan paradigma pengelolaannya yaitu paradigma kepemilikan dan paradigma pemegang saham. Dan untuk teori utilitarianisme dan teori keadilan, teori kewajiban serta teori keutamaan itu masuk tingkat kesadaran manusiawi. Dan paradigma pengelolaannya yaitu paradigma ekuitas atau equity paradigm atau paradigma perusahaan enterprise paradigm. Dan terakhir teori teonom itu masuk tingkat kesadaran transcendental. Yang paradigma pengelolaannya yaitu paradigma perusahaan tercerahkan atau enlightenment company. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai analisis pemangku kepentingan atau stakeholders. Keputusan perusahaan sebaiknya diambil dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan atau stakeholders, yaitu yang pertama, memberikan manfaat terbesar. Artinya, keputusan yang diambil perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para pihak yang berkepentingan. Yang kedua, meminimalkan kerugian, sehingga keputusan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif yang besar bagi stakeholders. Yang ketiga, memperhatikan kekuatan stakeholders. Karena setiap stakeholder memiliki tingkat pengaruh atau kekuasaan yang berbeda terhadap perusahaan.
Yang keempat, keputusan yang diambil sebaiknya tidak bertentangan dengan kepentingan dan kekuasaan stakeholders yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan. Selain itu, stakeholders juga dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok primer, dan yang kedua, kelompok sekunder. Seperti pada gambar, pada kelompok primer, pihak-pihak yang memiliki berkepentingan langsung dengan kegiatan perusahaan. Yang pertama adalah pelanggan. Kepentingannya adalah memperoleh produk yang aman, berkualitas, dan pelayanan yang memuaskan. Sedangkan kekuasaannya adalah mereka dapat membatalkan pesanan, berhenti membeli produk, atau memberikan penilaian negatif terhadap perusahaan. Yang kedua ada pemasok. Kepentingannya adalah menerima pembayaran tepat waktu serta memperoleh order secara teratur. Kekuasaannya adalah membatalkan atau menghentikan pasokan barang kepada perusahaan. Yang ketiga ada pemodal atau pemegang saham. Kepentingannya adalah memperoleh dividen dan capital gain dari saham yang dimiliki. Sedangkan kekuasaannya adalah tidak membeli saham perusahaan atau memberhentikan para eksekutif perusahaan. Yang keempat ada kreditor. Kepentingannya adalah memperoleh penerimaan bunga dan pengembalian pokok pinjaman sesuai jadwal. Kekuasaannya adalah tidak memberikan kredit atau menarik kembali pinjaman yang telah diberikan. Yang kelima ada karyawan. Kepentingannya adalah memperoleh gaji atau upah yang layak serta kepastian pekerjaan. Kekuasaannya adalah melakukan aksi unjuk rasa atau mogok kerja melalui organisasi buruh. Selanjutnya adalah kelompok sekunder, yaitu pihak yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan perusahaan, tetapi tetap memiliki pengaruh. Yang pertama ada pemerintah. Kepentingannya adalah pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Yang kedua, kekuasaannya adalah membuat dan menegakkan berbagai peraturan terhadap perusahaan. Yang kedua ada masyarakat. Kepentingannya adalah perusahaan dapat memberikan manfaat sosial dan menjaga lingkungan. Sedangkan kekuasaannya adalah menekan pemerintah atau melakukan protes terhadap perusahaan. Yang ketiga ada media massa. Kepentingannya adalah menyampaikan informasi kepada publik mengenai kegiatan perusahaan. Kekuasaannya adalah mempublikasikan berita positif maupun negatif tentang perusahaan. Yang keempat ada aktivis lingkungan. Kepentingannya adalah melindungi lingkungan hidup dari dampak aktivitas perusahaan. Sedangkan kekuasaannya adalah melakukan kampanye, protes, atau tekanan publik terhadap perusahaan. Yang selanjutnya adalah pengertian dan fungsi CSR. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara etis dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini berarti perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak dari kegiatan bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. CSR mempunyai beberapa fungsi utama. Yang pertama ada fungsi ekonomis, yaitu menjamin keberlangsungan usaha melalui perolehan keuntungan sehingga perusahaan dapat terus berkembang dan menjalankan aktivitas bisnisnya. Kedua, ada fungsi sosial, yaitu memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan para stakeholders seperti karyawan, konsumen, dan masyarakat yang terlibat atau terdampak oleh kegiatan perusahaan. Ketiga adalah fungsi alamiah, yaitu menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari sistem kehidupan, agar sumber daya alam tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Melalui penerapan CSR, perusahaan diharapkan dapat menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Selanjutnya kita akan membahas tentang tingkat atau lingkup keterlibatan dalam CSR atau Corporate Social Responsibility dan prinsipnya. Pada tingkat keterlibatan perusahaan dalam menjalankan CSR menunjukkan sejauh mana kesadaran dan tanggung jawab perusahaan dalam menanggapi suatu dampak sosial serta lingkungan dari aktivitas bisnis yang terjadi. Di sini terdapat karakteristik, prinsip amal, dan juga prinsip pelayanan. Pada definisinya tersendiri, lingkup keterlibatannya adalah bisnis seharusnya memberikan bantuan sukarela kepada orang atau kelompok yang memerlukan. Pada prinsip pelayanannya, sebagai agen publik, tindakan bisnis seharusnya mempertimbangkan kelompok pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan perusahaan. Nah, pada ciri-ciri tipe aktivitasnya, memiliki prinsip amal filantropik korporasi adalah tindakan sukarela yang menunjang citra perusahaan.
pada prinsip layanannya adalah mengakui adanya saling ketergantungan perusahaan dengan masyarakat, sehingga saling melengkapi satu dengan yang lain. Pada contoh prinsip amal yang terjadi adalah mendirikan yayasan amal, berinisiatif untuk menanggulangi masalah sosial, bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang memerlukan. Pada prinsip lainnya, pribadi yang tercerahkan, memenuhi ketentuan hukum, menggunakan pendekatan stakeholders dalam perencanaan strategis perusahaan. Selanjutnya ada pro dan kontra terhadap CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama ada kontranya dulu. Yang pertama ada fokus utama perusahaan adalah profit. Yang kedua ada tujuan sosial dapat mengganggu manajemen. Yang ketiga ada biaya CSR meningkatkan harga produk. Yang keempat ada keterbatasan SDM dalam program sosial. Dan untuk pro terhadap CSR sendiri, yang pertama ada meningkatnya kesadaran masyarakat. Yang kedua ada meningkat keterbatasan sumber daya alam. Yang ketiga menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Yang keempat pembagian tanggung jawab yang lebih adil. Yang kelima mendukung keuntungan jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.